Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 208200035 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat bentuk aljabar. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk memperjelas apa sih variabel itu, nah contohnya seperti ini. Variabel itu adalah lambang. Nah, yang dilingkari merah ini adalah variabel atau peubah. Variabel atau peubah yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, biasanya dilambangkan dengan huruf. Kemudian kita lanjutkan di unsur-unsur aljabar. Misalnya kita punya 3P plus 5, P ini adalah sebagai variabel. Kemudian 3 ini kita sebut dengan koefisien dan 5 ini adalah sebagai konstantanya. Kemudian 3P plus 5 ada juga yang namanya suku. Dari 3P plus 5 ini ada 2 suku 3P dan 5. Selanjutnya kita punya 4X dikurang 9. Maka di sini variabelnya adalah X dan koefisiennya adalah 4. Konstantanya adalah negatif 9, kemudian sukunya ada 2, yaitu 4X dan negatif 9. Lanjut, di sini kita punya persamaan Y kuadrat ditambah 7Y dikurang 5. Nah, dari persamaan berikut, variabelnya adalah Y dan koefisiennya ada 2, yaitu 1 dan 7. Lalu konstantanya adalah negatif 5. Untuk suku persamaan ini mempunyai 3 suku, yaitu Y kuadrat, 7Y, dan negatif 5. Selanjutnya operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, penjumlahan. Misalnya kita ingin menjumlahkan banyaknya panda. Lalu panda kita misalkan dengan P, sehingga dapat kita tulis 3P ditambah 2P sama dengan 5P. Dari penjumlahan tersebut, operasi aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan itu variabelnya harus sama. Jika variabelnya berbeda, maka soal tersebut tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk cerita, maka langkah-langkah berikut dapat membantu mempermudah penyelesaiannya. 1. Jika berkaitan dengan geometri, buatlah sketsa dari soal cerita tersebut. 2. Menerjemahkan soal cerita menjadi bentuk kalimat matematika. Untuk mempermudah mengenai penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, layang-layang putu mempunyai panjang diagonal pertamanya 3, kurangnya dari 2 kali panjang diagonal keduanya. Tuliskan rumus luas layang-layang putu. Jawab. Di sini mempunyai panjang diagonal pertamanya 3. Kurangnya dari 2 kali panjang diagonal keduanya. Misalnya, diagonal 1 kita lambangkan dengan D1, diagonal 2 kita lambangkan dengan D2. Dari pernyataan soal bisa kita tulis menjadi D1 sama dengan 2 kali panjang diagonal kedua dikurang 3. Rumus luas layang-layang adalah setengah dikali D1 dikali D2. Kita
Masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus luas layang-layang. Maka menjadi setengah dikali 2 D2 dikurang 3 dikali D2. Nah, penyelesaiannya, pertama kita kalikan setengah dengan D2 sama dengan setengah D2 lalu dikali 2 D2 dikurang 3. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu setengah D2 dikali 2 D2. Setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. D2 dikali D2 itu hasilnya D2 kuadrat. Kemudian setengah D2 dikali min 3. Setengah dikali min 3 hasilnya adalah min 3 per 2 D2. Paham ya teman-teman? Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.